Isi presentasi. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah permasalahan, yang ketiga ada analisa kebutuhan, yang keempat ada desain dimensi, yang kelima ada star schema, dan yang keenam ada data fisik. Latar belakang. Pada era digital atau lebih sering disebut era industri, segala sesuatu berkembang menjadi lebih cepat dan modern. Seperti halnya perkembangan pada bidang teknologi dan informasi yang kian lama, kian meningkat, dan semakin praktis. Dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat, maka dibutuhkan sebuah sistem yang dapat menunjang kegiatan atau proses bisnis pada suatu perusahaan atau pada bidang usaha. Salah satu teknologi yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan data atau informasi yaitu menggunakan teknologi data warehouse. Pada studi kasus yang kami teliti berlokasi pada bidang usaha kuliner, lebih tepatnya tea time. Tea time ialah usaha yang bergerak pada penjualan minuman, salah satunya ialah teh. Bahan baku yang melimpah di Indonesia menjadi salah satu faktor pendukung bisnis ini. Produk pada tea time ini juga bermacam-macam, di antaranya teh jasmine, teh lemon, teh anggur. Selain macam teh, ada juga varian minuman lainnya seperti Yakult Series, Blend Series, dan Coffee Series. Teh terdapat beberapa outlet seperti Semarang, Kendal, dan Solo. Permasalahan. Pada tea time, seluruh proses penjualan tersimpan dalam kasir sederhana, yang mana pada kasir sederhana ini hanya dapat untuk menyimpan dan mencetak invoice data penjualan yang membuat manajer tidak dapat melihat pengelompokan data sesuai dengan kategorinya, sehingga membuat manajer kesulitan untuk menganalisis penjualan guna membuat keputusan bisnis yang tepat. Analisa kebutuhan bisnis. Terdapat 3 poin. Yang pertama, dapat melihat produk yang paling banyak terjual maupun yang tidak laku di pasaran. Yang kedua, memperlihatkan kuantitas penjualan dari berbagai cabang. Yang ketiga, untuk membantu divisi pemasaran dan manajer dalam melakukan pengambilan keputusan. Desain dimensi. Yang pertama terdapat dimensi menu yang berisi ID menu, nama menu, dan harga menu. Yang kedua dimensi tempat yang berisi ID tempat, kota, dan alamat. Yang ketiga dimensi pelanggan yang berisi ID pelanggan, nama pelanggan, dan jenis kelamin. Yang keempat, terdapat dimensi time, yang berisi ID time, date, day, week, month, quarter, half year, dan year. Yang kelima ada fact table, yang berisikan ID menu, ID tempat, ID pelanggan, ID time, quantity, subtotal, discount, dan total amount. Berikut adalah star schema. Data fisik dari tugas kami yaitu mengenai data fisik tea time. Di sini ada beberapa data fisik. Yang pertama ada dimensi tabel, menu, dimensi pelanggan, dimensi waktu, dan fact table. Nah, untuk dimensi tempat sendiri itu terdiri dari ID tempat, kota, dan alamat. Di sini kami hanya memakai di sini kami hanya memakai 4 cabang saja, yaitu ada di cabang 1 di Semarang, cabang 2 di Semarang, cabang 3 di Kendal, dan cabang 4 di Surakarta. Nah, untuk ID-nya atau penomorannya kami menggunakan inisial atau kode C. Kemudian untuk data menu, di sini juga ada 3 isi saja, terdiri dari 3 kolom, yaitu ID menu, nama menu, dan harga. Di sini kami ada sekitar 23 menu dengan variasi yang berbeda-beda, dan di sini kami juga memakai kode M untuk dimensi menu. Kemudian kita masuk ke ID pelanggan. ID pelanggan itu kami ada ID pelanggan, nama pelanggan, dan jenis kelamin. Untuk ID pelanggan itu kami menggunakan kode P ya untuk dan di sini
ada sekitar 201 pelanggan yang sudah terdaftar dalam Tea Time. Untuk dimensi waktu itu ada ID time, date, day, week, month, quarter, half year, and year. Di sini kami menggunakan data historis tahun 2021 dan kodenya untuk dimensi waktu kami menggunakan kode T ya. Dan di sini ada sekitar 365 hari dalam 1 tahun. Ada sekitar 300-an data. Kemudian kita masuk ke fact table. Untuk fact table di sini kami menarik dari dimensi menu kami dimensi tempat, dimensi waktu, kami menggunakan ID time-nya. Terus untuk menarik dimensi pelanggan kami menggunakan ID P dari ID pelanggannya. Terus untuk dimensi tempat kami menggunakan ID tempatnya. Dan untuk menu kami menggunakan ID menunya. Kemudian quantity atau berapa sih jumlah yang dibeli oleh customer. Terus subtotal itu harga dari masing-masing menu ya. Terus discount dan total amounts itu berapa sih yang harus mereka bayar dalam sekali transaksi. Seperti itu. Di sini kami memiliki sekitar 58.000 data ya. Dan ini adalah data historis 1 tahun dari tahun 2021 dari data kami. Mengenai visualisasi datanya ya. Di sini kami menggunakan Tableau untuk visualisasinya. Kita mulai dari kebutuhan bisnis yang pertama, yaitu dapat melihat produk yang paling banyak terjual maupun yang tidak. Jadi, kita tarik nih dari nama menu, ID tempat, dan quantity. Nah, terlihat nih di sini. Bagaimana sih prospek penjualan dari tiap-tiap cabang? Untuk di cabang pertama itu ternyata di cabang pertama, kedua, ketiga itu dan keempat ternyata bestsellernya itu adalah Jasmine Tea dengan 2062. Terus cabang kedua ada di 2058, cabang ketiga ada 2033 ya. Dan cabang terakhir itu ada di 2037. Untuk yang paling tidak diminati mungkin hanya sekitar perbandingannya kurang dari 400-500 cup ya di sini. Di sini ada di cabang pertama itu yang paling nggak terlalu diminati itu ada Silver Queen ya. Bukan. Passion Tea dengan 6030. Cabang kedua itu ada teh tarik dengan 1638. Terus cabang ketiga itu Lychee Tea ya 1598. Dan untuk cabang keempat ada di tiramisu dengan 1640 quantity. Terus kita cari lagi nih. Kita ambil di kebutuhan bisnis yang kedua, yaitu memperlihatkan kuantitas penjualan dari berbagai cabang. Berarti di sini ID tempat,
kemudian nama menu, terus kita cari total amounts-nya. Nah, terlihat nih untuk untuk yang paling penjualan terbanyak itu ada di tiap cabang ya, bukan tiap menu. Berarti seperti ini. Subtotal kita ambil tiap dari ID cabang. Nah, untuk ID pertama yaitu cabang pertama itu ada di 356.942.000 rupiah. Cabang kedua itu 3.358.902.000 rupiah. Cabang ketiga paling banyak dengan 3.064.041 rupiah, dan cabang terakhir itu cabang keempat dengan 360.968.000 rupiah. Terus kita cari nih, berapa sih penjualan dari tiap menu. Kita ambil di ID tempat, kemudian nama menu, dan yang terakhir kita ambil di total amounts. Nah, terlihat nih, di sini yang paling best seller ada di avocado coffee, untuk di cabang pertama di dari 4 cabang ya, yang paling best seller itu ternyata kok Taro Coffee di sini dengan total penjualan lumayan banyak ya dari 4 cabang. Dan untuk yang penjualannya sedikit atau jumlah yang dihasilkan sedikit itu adalah jasmine tea dari tiap-tiap cabang. Terlihat ya bagaimana grafiknya. Kemudian kita cari nih, siapa sih yang paling pelanggan jenis kelamin apa sih yang sering banyak beli? Kita ambil di ID tempat, kemudian jenis kelamin, dan kita ambil quantity. Nah, dari kita ambilnya di tempat ya. Nah, ternyata dari 2 jenis kelamin ini yang sering banyak beli ternyata laki-laki ya, dengan kuantitinya itu mencapai 92.692, dan untuk perempuan hanya 68.044. Berarti di sini yang paling banyak yang sering beli itu dari pelanggan laki-laki ya dibandingkan pelanggan wanita.
Oke, sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.